wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duhai yang maha menatap, duhai yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Bukakan hati kami agar bisa yakin padamu. Bukakan hati kami agar bisa sadar siapa diri ini. Golongkan kami menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah yakin padamu. Istiqomah patuh padamu ya Allah. Istiqomah pasrah padamu. Lindungi kami dari kufur nikmat, dari futuri iman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang paling beruntung di antara yang hadir saat ini adalah yang sambil duduk begini yakin Allah sedang menyaksikan dirinya, yakin Allah sedang mendengarkan segalanya, yakin Allah tahu isi hatinya, yakin Allah tahu semua persoalannya, yakin hanya Allah yang bisa menolongnya, tidak ada lagi selain Allah. Yakin semua janji dan jaminan Allah itu pasti benar, pasti terwujud, tidak akan ada yang diingkari oleh Allah. Itulah kebahagiaan, itulah kemuliaan, itulah keselamatan orang yang yakin. Hadirin, kita ungkap kembali tentang mengapa Rasul diutus ke bumi. Jawaban baginda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi akhlak yang sempurna. Sebelum ada nabi juga sudah ada beberapa akhlak baik, tapi tidak sempurna. Kesempurnaan akhlak yaitu pada niatnya. Karena banyak yang senyum supaya kelihatan manis, senyum sebagai pekerjaan, senyum supaya dagangan laku. Beda dengan akhlak senyum dalam Islam. Senyum itu adalah ibadah. Nah, akhlak itu datang dari mana? Jadi tidak bisa, wah itu imannya teguh tuh, hanya sayang akhlaknya kurang bagus. Itu tadi yang diungkapkan Pemiftah. Itu sebetulnya soleh, cuman akhlaknya jelek. Tidak mungkin, pasti nama itu solehnya ya. Itu ibadahnya bagus padahal, tapi sayang kelakuannya tidak bagus. Tidak mungkin. Semua kualitas iman itu kalau orang yakin ke Allah pasti akhlaknya baik. Tidak bisa tidak. Jadi kalau akhlak kurang baik, yakin imannya kurang. Semua orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya akan baik. Jadi kalau orang kelihatan rajin ibadah tapi akhlaknya tidak bagus, berarti belum bagus ibadahnya. Mungkin zahirnya saja yang bagus, tapi niatnya belum tentu bagus. Karena kalau ibadahnya bagus, pasti ditolong oleh Allah, akhlak jadi baik.
Dari mana itu datangnya akhlak? Dari hati. Hati yang seperti apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Qalbun salim itu hati yang bagaimana? Hati yang selamat dari kemusyrikan, kemunafikan. Di antaranya minimal itu. Jadi tidak bisa orang punya akhlak sangat baik kecuali hatinya baik. Hati tidak akan baik sebelum dia bersih dari menuhankan yang lain selain Allah. Jadi begini, sekarang baik tapi dia sangat cinta kepada dunia, itu tidak akan sempurna akhlaknya. Makin la ilaha illallah, yakin di sini berwujud pada perilaku mudah. Tiada pencipta selain Allah. Yakin, nggak ada komplain terhadap dirinya sendiri. Mau bentuk apapun karena ini ciptaan Allah, tidak akan ujub kalau bagus, tidak akan minder kalau merasa kurang, tidak akan iri melihat orang lain karena ciptaan Allah juga, tidak akan meremehkan fisik orang lain, juga tidak akan gundah kalau Allah mengambil apa yang dia ciptakan. Satu itu, dengan Allah Maha Mencipta saja sudah enteng. Jadi tua tenang. Ada orang yang takut tua, padahal pasti tua. Tidak ada pemberi rizki selain Allah. Yakin dia tidak akan korupsi. Mau apa korupsi? Allah yang membagi rizki. Dikasih rizki tidak ujub, melainkan jadi syukur. Ditahan rizki akan sabar, diambil rizkinya akan ridho. Lihat Allah memberi rizki kepada orang lain tidak ada dengki. Lihat yang rezekinya sedikit jadi ladang amal, dikasih banyak jadi ladang sodako. Tidak ada tuh akhlak buruk di sana. Hanya dengan yakin yang mengatur rizki itu hanya Allah. Tidak ada minta-minta ke makhluk, tidak ada. Tidak ada licik, tidak ada timbangan palsu, tidak ada sumpah bohong. Yakin yang memberikan kebahagiaan itu hanya Allah yang membulak-balik hati. Selain Allah hanya jalan. Makanya tidak nuntut orang lain membahagiakan dirinya, karena tahu setiap orang itu tidak akan bisa ngasih manfaat tanpa izin Allah, juga tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Makanya anteng, tidak lebay. Yakin yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Tidak perlu acting. Kalau saudara mau melamar seseorang, tidak perlu pinjam jaket teman. Apa? Nanti ketahuan kurang wibawa ya. Lempeng, tidak usah pakai puisi yang dia sendiri tidak ngerti artinya. Lempeng we. Nah, orang masuk ke kita bukan karena gayanya kita, karena Allah aja ngebalikin hatinya. Tidak perlu kita acting ingin dikagumi orang. Terus mau apa orang kagum ke kita? Tidak ada apa-apanya. Paling itu mah kita juga bisa ya. Sendirian aja di WC ya. Yakin yang mengatur karir pangkat itu adalah Allah. Sudah, tidak perlu kasak kusuk capek memikirkan karir gimana nanti saja. Enggak usah, lempeng aja. Kerjaan apapun dilakukan sebaik-baiknya semata mencari ridho Allah. Kantor disiplin, jujur, terpercaya, yakinlah garis takdir kita bakal ketemu, nggak akan ketukar. Tidak usah kasak kusuk, sogok sana sogok sini, gak. Coba mau lihat tidak akhlak. Yakin jodoh itu yang ngatur Allah. Coba tegang nggak? Tegang, takut nggak dikasih oleh Allah.
Ya Allah, saya sudah umur 35 belum dapat jodoh. Dah, Allah mah nggak tergantung umur. Berapa banyak yang umurnya 70 tahun dapat jodoh? Ya. Ya Allah, saya penampilannya kurang cakep. Emang yang bikin kita siapa? Masa Allah bikin kita kayak gini, terus Allah jadi nggak ngasih jodoh karena bikinan dia sendiri? Kan mustahil, benar? Tapi kulit saya hitam, justru yang manis tuh hitam, tidak ada putih manis ya. Siapa tahu dalam pandangan calon itu justru yang hitam ini yang eksotis. Saudara, saya mah nggak punya kaki. Siapa tahu oleh Allah ditakdirkan dalam pandangan calonnya itu, inilah ladang saya yang bisa membuat saya lebih mudah ke sorga. Saya mah nggak bisa lihat. Ditakdirkan tuh jodohnya tuh, lihat yang tidak bisa melihat tuh dirinya jadi ladang amal, bisa menuntun pendamping hidup, dan dia dituntun oleh Allah. Jangan suudon. Allah tuh kalau mau ngejodohin mah sesuka Allah aja. Bisa emang kurang cakep, memang ya kita ini kayak gini menurut kita, padahal ini sebaik-baik bentuk menurut Allah. Saudara mau diciptakan seperti siapa? Ronaldo. Yang mana Ronaldo hadirin? Udah, just the way you are. Saudara nggak usah ngomong gitu. Sekalinya saya bahasa Inggris itu teh seperti yang nggak ridho. Istighfar. Yakin. Yang bikin orang ikhlas tuh yakin. Yakinlah yang membuat orang itu tawadu, karena tahu semua kelebihan milik Allah. Yakinlah yang membuat orang itu tawakal, karena tahu cuman Allah yang bisa punya segala-gala dan menentukan segala-gala. Betul? Pertanyaannya bagaimana supaya yakin ke Allah? Jadi kalau bangsa ini ingin berubah, saya baru sedih sekali baca, ya prihatin lah. Profesor, guru besar dalam bidang hukum yang mengajarkan orang untuk seminar anti korupsi dan ditangkap karena dia menyuap hakim, padahal itu senior, umurnya sudah 74 tahun, dosen, guru besar, profesor, ditangkap, akibatnya dijatuhi vonis 5,5 tahun, tidak terima, naik banding, naik saja hukumannya jadi 7 tahun, kasasi KPK genaplah jadi 10 tahun. Apa yang kurang? Umur enggak kurang, gelar tidak kurang, kekayaan tidak kurang. Kenapa sampai tua masih berbuat seperti itu? Pasti yang kurang itu satu, kurang iman, atau bahkan tidak punya iman. Jelas hadirin? Hati-hati nih. Bagaimana supaya kita yakin kepada Allah? Satu, harus punya tekad dulu, ingin dekat dengan Allah. Tidak semua orang bertekad ingin dekat dengan Allah, benar? Tidak semua orang. Orang ke Darut Tauhid mudah-mudahan niatnya, tapi ada penasaran si Agim katanya meninggal. Nah dia kesini arwah penasaran. Ada yang ngaji di Darut Tauhid lah, siapa tahu dapat jodoh di sana. Ada macam-macam, nggak usah ngacung, hadirin biasa aja. Saya tidak berburuk sangka dan tidak dilarang nyari jodoh di sini, ya Pak. Kok Bapak nggak?
Hadirin, saya mah pengen dekat dengan Allah. Ya Allah, di mana saya nyari ilmu? Itu beda lagi tuh. Allah pasti tahu. Allah pasti tahu siapa yang ingin mengenalnya, siapa yang ingin dekat dengannya, pasti tahu. Karena semua lintasan pikiran Allah tahu, semua lintasan hati juga Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini surat Qaf, dibacakan boleh dari walaqad khalaqnal insan. Silakan. Surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, begitulah hadirin. Kalau sudah bertekad sehalus apapun di hati, Allah tahu. Tidak semua orang ingin dekat dengan Allah. Juga yang belajar agama, juga yang menghafal Quran, juga yang berdakwah seperti ini, tidak semuanya ingin sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Bisa ada dunia yang jadi cita-citanya. Allah tahu isi hati. Sesudah tekad, apa langkah selanjutnya? Cari ilmu. Sebaik-baik ilmu yang memperkenalkan Allah adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah sendiri. Dalam Al-Quran itu tidak ada yang paling dominan selain Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Al-Fatihah itu surat Ummul Quran, itu Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb yang mencipta, yang membina, yang mengurus semesta alam ini. Allah memperkenalkan dirinya tuh. Jadi seisi alam ini Allah yang mencipta, yang mengurus, membina, mengelola. Rabb. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang maha pemurah itu semua makhluk dapat kemurahan Allah, termasuk orang yang membangkang kepada Allah juga. Siapa yang ciptakan mereka? Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih minum? Siapa yang ngasih nafas? Siapa yang ngasih rumah? Allah semuanya. Ar-Rahim. Nah, ini beda lagi. Ini untuk orang yang beriman, karena selain diberi di dunia juga nanti diberi di akhirat. Kalau Rahman semua kebagian, kalau Rahim untuk orang yang disayangi Allah. Maharaja hari pembalasan itu Allah yang menguasai nanti.
Kita dimatikan, kita dihidupkan, ada balasannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon. Ini kan ilmu ikhlas dan ilmu tawakal. Maaf, ilmu tidak ujub. Jadi kita mengabdikan diri itu hanya untuk Allah, semua persembahan ibadah. Makanya orang-orang yang sibuk ingin dipuji orang itu mengabdikan dirinya kepada penilaian orang. Tidak cocok nih dengan Fatihahnya. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bagi yang merasa diri hebat, diri mampu, berarti dia sudah merasa dirinya yang bisa menolong. Salah. Ikhtiar itu amal soleh, bukan untuk jadi penolong kita. Penolong kita adalah Allah. Saya sudah kerja keras, kenapa hasilnya segini? Kerja keras itu ibadah, hasil itu urusan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siapa yang ngasih petunjuk? Jalan yang tahu jalan lurus itu Allah, kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang diberi nikmat itu Allah yang tahu, bukan jalan orang yang di ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dimurkai Allah, juga bukan jalan yang sesat. Ayat kursi itu juga tentang Allah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan bertebaran semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala ada di Al-Qur'an. Makanya kalau baca Quran, pahami artinya, beda rasanya dibanding dengan yang membaca tidak memahaminya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba pahami itu. Kita merasa ditemanin Allah dimanapun, kita merasa diawasi Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Tuh, Allah kabulkan orang yang meminta. Jadi perbanyaklah Quran, baca Quran sambil pahami, karena semuanya wa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah bahwa Allah, hanya Allah lah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Maka ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Al-Baqarah 235. Tuh, ini beberapa ayat saja udah bisa tahu Allah tuh tahu isi hati kita. Allah lebih dekat dari urat leher, berarti Allah di daerah sini gitu. Tidak sama. Allah tuh mengetahui urat leher, sel-sel. Jadi kalau dekat itu tidak berarti fisiknya. Nelpon ke Amerika serasa dekat, padahal jauh, benar? Hanya dengan telepon. Ini ceramah ini didengar ini di Kanada, di Australia, Selandia Baru, di Jerman. Ini serasa dekat, padahal jauh, benar? Ini saja baru teknologi. Lalu apalagi kalau ingin bisa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-makhluknya. Hanya dengan beberapa ayat saja kita semakin kenal kepada Allah. Apalagi yang bisa dilakukan mencari ilmu, carilah ilmu dari hadis Rasulullah SAW. Banyak
banyak bertebaran hadis Rasul yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Amir bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awal kebaikan umat ini adalah karena yakin dan juhud tidak mencintai dunia, dan awal kehancuran umat ini adalah karena bakhil dan panjang angan-angan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian merasa yakin bahwa doa kalian pasti diterima, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai dan main-main. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Itu hadis tentang yakin. Jadi kalau doanya yakin, ya dikabulkan, karena Allah tahu keyakinan kita. Ana inda dzanni abdi bi. Dalam hadis sahih dari Abu Musa, dulu kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW, dan jika kami melewati tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan keras. Lalu Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Kasihanilah diri-diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada yang tuli maupun yang jauh. Walakin tad'una sami'an basiran qariban. Dalam yang lain, wa huwa ma'akum, melainkan kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar, maha melihat, serta maha dekat, dan dia bersamamu. Ini jadi Rasulullah mah enak bisik-bisik. Bagi yang takbirnya keras-keras, zikirnya keras-keras, ketahuilah Allah itu sami'an qariban wa huwa ma'akum, maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Ada lagi hadis yang lain? Jadi rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Ini juga harus kita pahami. Yang ketiga, kalau kita mau belajar yakin ke Allah, mari kita tafakuri diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Tubuh ini aja, coba ngaca nanti. Jangan centil kalau ngaca tuh, malu ya. Udah dilihat Allah kedip-kedip, itu naon-naonan ya. Lihat kuku ini sambil duduk, hari ini bikinan siapa sempurna begini kan? Bisa bergerak, ada jempol. Kenapa enggak jempol semua? Kenapa ada kuku di atas yang ini? Kok keras kukunya? Kenapa yang manjangin kuku bukan jarinya? Coba kalau yang manjangin jari, saya nggak enak 54 tahun seperti apa jarinya. Masa tiap Jumat harus potong jari? Ini baru segini aja udah repot sekali, kuku manjangin. Kecepatannya tuh tidak terlalu cepat. Dah tuh enak garuk pakai kuku teh. Aduh, ngalah ketom. Aduh. Ini hanya kuku aja udah ajaib kita tuh. Gimana numbuhin kuku di sini? Gimana numbuhkan kuku ini? Dan kuku ini tidak ada sel-sel syaraf sakitnya. Jadi gunting kuku tuh tidak sakit. Coba kalau ada. Belum lagi kita mikirkan rambut. Ini kenapa kita rambutan? Kenapa berhenti di sini? Kenapa alis tidak kompak dengan rambut? Kenapa ahwat tidak janggotan? Kan indah pakai kerudung sini menyembul.
Kenapa bulu mata segini berhenti, rambut manjangin terus, ini enggak? Benar? Ini aja gimana komponen membuat rambut itu? Tahu saudara, struktur rambut tuh pilin yang membuat kuat sekali rambut ini. Ada akar rambutnya. Untuk yang keluarnya saja udah luar biasa, belum lagi yang di dalam rambut ini, akar rambutnya, tempat penyimpanan minyaknya. Ini numbuhnya gimana? Makan sari ijuk? Enggak. Giliran keluar uban enggak bisa ditahan. Walaupun sudah makan areng dan sebagainya, tetap fail. Gimana ini rambutan? Kenapa alis tidak sepanjang rambut? Kan kurang indah ya, dicukur tuh. Kenapa bulu hidung tidak segesit rambut? Kurang bagus atau itu? Akhwat rogok dari hidungnya. Masya Allah. Hanya untuk rambut saja kita tidak habis pikir. Siapa yang bisa bikin ini? Gimana bisa memandang? Oh, belum lagi mata, ini kedip. Siapa yang ngatur kecepatannya? Kenapa nggak terlalu cepat begini? Kenapa nggak lambat? Tol tabrakan. Batuk, coba. Tuh lihat, batuk sedikit naik air. Hangat tadi. Siapa yang nyiapin ini? Alhamdulillah. Dari episode ini aja, batuk, minum, ini udah siapa lagi yang terima kasih ya. Batuk, gatel, ngeluarin, bener? Kalau ini punya kita, ini gimana? Itu air masuk kemana barusan? Saya mah cuma gelegek. Kenapa nggak ngumpul di paru-paru? Siapa yang nutup lak-lakan ini? Udah ngejungkel tuh kita tuh kalau mikirin tubuh sendiri. Ini saya ngomong tuh tidak gampang hadirin. Paru-paru tuh harus kerja keras supaya kata-katanya dipahami. Neken suara tuh beda-beda. Belum lagi memvibrasikan ini pita suara. Siapa yang naruh pita di sini? Apa warnanya? Kenapa bisa bunyi dengan beragam? Rumit. Ini gimana? Coba saudara main harmonika aja, nggak jelas. Ini nekennya, masya Allah. Dan sekarang kalau monoton saya ngomong terus begini apa? Nggak rame, ada kayak mono ya. Salah nada kan masalah. Monyet, tenang, monyet. Oh, masalah. Serbu, semangat. Serbu. Bayangkan itu, salah nada aja bermasalah deh. Siapa yang ngatur ini? Oh, ini mah udahlah. Makanya kalau ngaca tuh jangan centil, jangan hanya mikirin saya lagi punya jerawat ini di sini. Saya pikir kenapa Allah naruh jerawat di sini? Asa suka Allah. Oh, ternyata supaya obat jerawat laku. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mending mikirin hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki, daripada mikirin yang enggak. Benar? Oh. Kalau melihat tubuh ini, oh udahlah, menakjubkan. Napas. Itu sekali nafas dari tangka paru-paru masuk ke pembuluh darah, diedarkan sampai ke ujung-ujung, sampai itu oksigen. Keluar lagi karbon dioksida. Anehnya, ini ribuan orang ngadap ke sini nafas. Saudara kan membuang karbon dioksida. Keperluan saya kan oksigen. Kenapa saya nggak kelenger ya? Nah, apalagi kayak gitu kan. Waduh, ini nih. Ini masif sekali. Was.
Kenapa yang masuk ke sini oksigen? Hah? Kenapa saya enggak plek aja saya pingsan? Tidak. Siapa yang ngatur ini formula dikala dihempas karbon dioksida yang kesedot oksigen? Udahlah, kalau udah ingat kayak gitu mah, siapa yang ngedetakin jantung ini makanan juga. Ayo gerakan nyam bulak balik sini nyam telan ke sini. Kenapa lidah kita sama? Siapa yang merencanakan konvensi Jenewa para ibu hamil untuk menyesuaikan komposisi lidah? Coba kalau lidah kita beda-beda, nggak laku itu makanan. Kerawas karena jengkol ima dorok-dok ya. Semuanya kompak Pak. Itu pati cengek. Nggak ada yang legit nih mah. Kenapa bisa sama? Kentut, tut. Oh, kenapa? Karena saraf ininya sama. Coba beda-beda, anggrek ya. Jadi sebetulnya dahsyat sekali. Cuma kita nyaris nggak pernah punya waktu untuk menafakuri tubuh ini. Benar? Maunya mah kecewa we. Datang uban kecewa, kecewa, ada bentol kecewa, semuanya petunjuk Allah. Lidah coba di tempat sempit dengan gigi segitu tajamnya, akur hadirin. Iya kan ngomong beres. Coba kalau mereka tidak akur, bangun tidur loh, lidah tinggal separuh, kan repot. Ini serius hadirin. Gimana ini lidah bulak balik, kho, a, ba, ta, sa. Apalagi Allah membuat la ilaha illallah tuh ternyata tidak usah buka bibir, bisa la ilaha illallah. Itu dahsyat sekali, dirancang oleh Allah supaya zikir yang paling utama itu tidak kelihatan ujubnya. Dan akhir hayat, kalau mulut sudah tidak bisa bergerak, hanya lidah aja yang bergerak, bisa tuh kalimat thayyibah kita sebutkan, la ilaha illallah. Tuh, siapa yang merancang ini? Wah, canggih. Ayo atuh, kalau ngaca teh sing nambah yakin ke Allah, jangan naonan eta. Itu dicatat oleh malaikat, tinggal kirim bisul. Nah, kalau Allah taruh bisul di sini kan gini terus. Hati-hati yang suka otot-sorotot, itu teh bikinan Allah semuanya. Jelas hadirin. Apalagi tafakurnya, alam inna fi khalqis samawati wal ard. Surat Ali Imran 190-191. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring.
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Masya Allah, semuanya ini di ruangan ini ada oksigen, kita tidak lihat ya. Allah kirim gratis, kalau bayar jarang nafas kita. Ada matahari, diatur jaraknya, terlalu dekat gosong, terlalu jauh beku, supaya hidup menarik dikasih gaya gravitasi 9,8 meter per detik. Gimana sih satuannya tuh? Ini coba diatur oleh Allah subhanahu. Tuh, ini oleh gaya gravitasi 9,8. Benar? Masih ingat? Kenapa tidak 15? Coba bayangkan kalau 15 jadi ringan, ngangkat bayi, bayinya hilang. Badminton, plok, habis kok. Nggak rame. Kenapa nggak terlalu berat? Atau ngeyepok kita tuh semua, ngedapang semua tuh. Diatur, udah pas. Hebat ya. Siapa yang ngatur ini? Lihatlah ayam. Aduh, itu siapa yang ngatur pita suara gitu? Siapa yang ngatur jambulnya, kokoknya bisa jalan dan rela lagi dimakan oleh kita ya. Belum lagi ada singa. Coba singa suaranya kayak nggak biwawa ya, nggak diatur oleh. Masya Allah, Masya Allah. Udahlah, pokoknya pingsan kalau kita selalu menafakuri semuanya. Lagi tidur nyamuk, segede gitu terbang. Siapa yang bikin teknologi segini? Ininya runcing, bisa terbang, bisa nyocok ini, cari nafkah. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Supaya kita syukur, nggak jadi nyamuk. Nyamuk kan mencari nafkah, hidupnya terancam. Berapa banyak yang tewas sebelum beliau menjemput rezekinya. Sedang makan, jiwanya terancam. Berapa banyak yang gugur sedang makan. Udah terbang, diburu lagi. Lihat dinding merah-merah tuh, artinya baru selesai makan. Harusnya lihat nyamuk, bangun, ya Allah, nuhun saya tidak jadi nyamuk. Sambil tetap udah nggak ganggu. Rekan-rekan, saya juga pernah nyoba ya. Ya udahlah ya Allah, saya ngasih lah, mungkin dia lapar, sedih. Saya pikir bakal kenyang gitu ya, paling setetes juga, udah lebih gede dari badannya ya. Tapi tetap tuh bunyi terus. Saya menduga dia ngasih tahu temennya ya. Eta air gratisan kata. Eta mah bager tidak mengancam. Masya Allah, Masya Allah. Maka sejujurnya saya suka sekali lihat film dunia binatang itu ya. Aduh, nggak ada habisnya takjub kepada Allah tuh, terutama binatang di bawah laut yang enggak kelihatan siapa-siapa karena gelap, dengan teknologi baru, alat kapal selam. Aduh, indah di bawah. Ada ikan yang udahlah. Itu yang ditonton tuh, walaupun gak berpakaian, itu binatang tuh sah dan bisa marifat. Masya Allah, Masya Allah. YouTube dan nonton yang gitu kalau bukan ceramah ya.
kebesaran Allah. Gimana Allah ngebagi-bagi rezeki. Deng naik ke langit. Aduh, kemarin pernah lihat tayangan tentang bumi. Ada orang di pantai, sepertinya hebat. Naik kameranya, ternyata kecil, titik saja. Ternyata di pantai itu udah tidak ada apa-apanya. Dilihat dari benua, tidak ada apa-apa sama sekali. Itu pejabat yang lagi di pantai. Ternyata matahari dunia ini dibanding dengan matahari hanya titik yang tidak ada artinya. Matahari kita ternyata di gugusan Bima Sakti ini hanya sekedar titik kecil. Ada salah satu bintang yang matahari bercahaya seperti matahari yang ukurannya kurang lebih 116 triliun dunia. Apalah matahari kita tuh kecil, dunia tidak ada apa-apa. Darul Tauhid, we are nothing, man. Awas jangan lagi. Oh gitu ada. Siapa yang hebat di dunia ini? Enggak ada apa-apanya. Gugusan bintang di alam ini bermiliar-miliar gugusan bintang, begitu banyak, dan semua itu hanya baru satu lapis langit di antara 7 lapis langit. Wah, udahlah, paslah tunggu Mas ya. We are nothing, gak ada apa-apa. Udah. Makanya kalau orang gak mengenal Allah, petantang petenteng itu blow on. Yang petantang petenteng itu bodoh, tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu siapa Tuhannya. Makanya lihat langit, sok atuh nanti camping di Eko Pesantren ya, sambil promosi ya. Ya lihat langit, ya Allah segede gini. Apalagi yang membuat yakin, lihat pemberian Allah kepada kita. Itu tadi penciptaan. Sekarang kan karunia tuh ada karunia penciptaan, ada karunia pengurusan. Diurus kita ini. Ayo, di rahim ibu beres rezeki itu. Padahal kita ada di tempat yang tersembunyi sekali. Itu nyampe rezeki ke sana. Nggak ada gigi, lewat plasenta. Nggak mikir rezeki, cukup. Jadi tangan, jadi jari, jadi kaki, jadi kepala. Siapa yang mendesain itu di perut ibu ya? Bapak? Saya bapak-bapak. Boro-boro ngerti. Gambar anak juga gagal total, Pak. Boro-boro desain anak. Apa supaya anak punya rambut, Bu? Ini ijuk lumayan. Atau ibu teh ngegayam ijuk aja. Iya, kalau tumbuhnya di kepala gimana kalau tumbuhnya di lutut kan, Rep? Ini gigi buat anak-anak, ini ada gigi-gigi sepeda bekas, Bu. Ini jari-jari anak belum ada nih, ada jari sepeda dari tukang loak telen. Mau kayak apa kita? Ibu kadang-kadang lagi hamil jarambah, Pak. Petei, jengkol, karedok, dorok-dok. Dari segi nama aja nggak bonafit sama sekali untuk jadi manusia, benar. Alhamdulillah berojol teh gelis kasep padahal jengkol. Lahir ke dunia lewat jalan yang nggak terbayangkan lah bakal bisa keluar. Dikasih air susu langsung ada itu ibu air susu. Ibunya tidak ngeluarin air susu, sapi atau ngeluarin ada. Jauh-jauh sapi teh ya hamil di perah nyampe bawa ke rumah supermarket, bawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk tuh jadi segede gini. Saudara ngerti nggak kenapa kita dilarang menikah dengan sapi? Jawab. Karena saudara sepersusuan? Bukan, karena beda jenis, hadirin. Beres. Sekarang apa yang kurang? Ayo pikirin. Nih, ini tafakur untuk yakin ya. Harus. Apa yang kurang? Maaf, Abah usia berapa, Abah? 72.
Sama dengan 72. Bapak 73. 65. Yang paling senior santri usia berapa, Pak? 48. Yang paling sepuh 84. Coba itu, Abah, mana yang 84? Kita tanya. Makan terus, pasti makan. Beneran makan terus, ya. Nggak ada tuh Allah lupa ngasih makan ke kita. Minum apalagi, karena kalau kita nggak dikasih minum, ini darah mengental, otak kita error, minum terus. Nafas, paru-paru nggak dikasih nafas, 3 menit udah beda urusannya, ya. Nafas we. Kapan Allah enggak ngurus kita? Jawab hadirin. Ya jawabnya apa? Pernahkah Allah enggak mengurus diri kita? Kita mah boro-boro ngurus diri, capek, dikasih ngantuk, les tidur, enggak inget apa-apa, boro-boro inget diri. Coba kalau kita yang ngurus diri, jantung detak, kedip, nafas, telan. Wah repot Pak, udah makan colok, itu paru-paru salah. Mau kayak apa? Kita makan tuh cuman 2 ingetnya, waktu lapar dan waktu mengeluarin. Selebihnya enak giling, gerak peristaltik, digiling, diurai, dengan enzim ini ngeluarin hormon ini, minyak kelebihan, simpen ke sana jadi pipis, ke belakang jadi ampas, diatur, sedot, bagikan sampai ke ujung rambut. Siapa yang ngerjain hadirin? Kita mau boro-boro, kita mau kalah nengok giling doi terus kita. Ini yang ngerjain siapa? Nanti baru ingat lagi ketika mau setor. Untung diingetin oleh Allah. Coba kalau nggak diingetin, Pak dosen itu sudah keluar. Aduh, nggak ada wibawa, nggak ada wibawa, benar? Sama saya juga kata Ustaz, atas nguyumbang, atas. Masya Allah. Atau yang gini-gini yang dipikir teh hadirin, jangan mikir nggak punya uang, nggak punya makan, nggak punya ini, pengen beli ini, pengen beli itu jadi lupa ke Allah. Lihat kapan Allah nggak ngurus kita. Jaminan dari Allah tuh datang dari syukur, bukan dari ingin. Kalau orang udah yakin Allah ngurus, mau pensiun teh nggak takut. Udah tahu, maaf, Abah udah pensiun belum, Bah? Sudah berapa lama, Pak? 8 tahun. 20 tahun. Pensiun dini, ya. Tapi sudah pensiun, rezeki ada, Pak? Ada, ya. Menjelang pensiun mah sebagian tegang. Tapi udah dijalani mah, atau logikanya sederhana. Masa Allah pelit sama pensiunan, ya? Enggak mungkin. Dan nanti juga rezeki mah ada sampai kita mati, Pak. Maaf ya, sekarang bayi kita nggak bisa apa-apa, rezeki nggak datengin sendiri, betul? Mulai jalan dikit, mulai agak berjarak. Mau makan, ambil sendiri. Begitu ya. Bayi mah nggak mau makan, sini sayang. Makin lama, makin rada jauh, tapi tetap ketemu. Sekali makan, beras dari sana ditanam dulu, jeruknya dari situ, tomat dari sana, sambalnya cengek dari sana. Ngumpul begini tiap hari itu, betul? Sambal itu makanan termewah tuh hadirin. Sesendok kecil sambal itu kerja keras dari begitu banyak orang. Cengek, apa aja sih sambal teh? Terasi juga, udang, ibu udang melahirkan udang, terus udah tumbuh keramos, garam dari lautan mana dikeringkan dulu, itu demi sambal kita tuh Pak. Jeruknya, gula merah, gula aren, nanam dulu, ketawa, ngumpul sekecil gini, itu dahsyat sekali itu. Benar enggak? Tapi udah jarang mikir kita mah. Kalau nah sambal tadi. Nanti kita tua, kalau udah ada umur, makin beda lagi rezeki tuh ngedeketin lagi.
nanti mau kemana kek? Mau ke dapur nak, mau makan. Kakek duduk aja, saya bawain. Datang sendiri tuh. Mau makan, kakek tangannya gemetar, saya suapin dia, masuk sendiri. Beda lagi kek, maaf ya kek. Nanti kakek kenapa? Bisa nelena. Kakek diinfus ya. Sini nggak masuk ke sini. Itu rezeki pak. Ini udah nggak bisa ke sini. Lama-lama, kek, kok infusannya nggak masuk? Kakek. Ya udah selesai rezekinya hadirin. Udah-udahan ya. Ini serius hadirin. Kalau belum meninggal mah ada aja rezekinya. Si kurang apa dari Allah? Itu baru pengurusan fisik tubuh, belum pakaian, belum Allah kasih ilmu supaya kita nggak bodoh-bodoh amat, benar? Belum ditutupin aib, maksiat, dosa, kejelekan. Kita tuh dibuka mah hancur pak. Saya nih dibuka aibnya hancur. Gini-gini tuh karena Allah nutupin aja. Jadi dihormati orang, dihargai, didengar, disalamin. Itu karena kemurahan Allah yang nutupin aib, dosa, kekurangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Harusnya seperti itu. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Ayo cari apa karunia Allah yang kurang. Kalau kita bisa tenggelam di dalam menafakuri karunia Allah yang tidak bertepi, insya Allah kita bakal yakin. Apa yang kurang? Kita mah kurang ajar, sibuk mikirin yang enggak ada. Betul? Tuh segitu aja dulu, udah malam. Kalau ada umur nanti kita lanjutkan. Ada hadisnya, silakan. Dari Salman Al-Farisi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan pada waktu penciptaan seluruh langit dan bumi 100 rahmat. Setiap satu rahmat dapat memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Satu dari 100 rahmat itu diletakkan di bumi. Dengan satu rahmat inilah seorang ibu dapat mengasihi anaknya. Binatang buas dan burung saling menyayangi di antara mereka. Selanjutnya apabila telah tiba hari kiamat, maka Allah menyempurnakan rahmat ini. Masya Allah. Begitulah hadirin. Jadi kalau kita nggak ingat ke Allah itu kebangetan lah ya. Apa sih? Semuanya juga angin, hujan. Siapa yang menciptakan itu? Ini sebelah saudara siapa yang menciptakan? Allah. Benar? Makanya kalau saudara sudah menikah, lihat pasangan tuh, ya Allah, ini teh ciptaan Allah. Lihat anak, ini Allah yang menciptakan rambutnya. Terus digigit, jari kita, ya Allah engkau ciptakan gigi, alhamdulillah. Gigi anak itu keras, coba kalau lembek kan kurang enak ya. Tiba-tiba, ada anjing menggonggong, lari aja, ya Allah engkau ingin saya olahraga, larilah. Tiba-tiba kaki digigit anjing, siapa tahu Allah punya rahasia sendiri. Ternyata dibawa ke rumah sakit, akhirnya ketemu dengan perawat, dan perawat itu menikahlah dengan kawannya. Nah gitu. Loh, apa yang salah? Apa yang? Istighfar. Apa yang salah ya? Sudah sakit kaki, sekarang sakit hati, ya sudah begitulah hadirin. Namanya juga episode ya. Begitulah. Insya Allah kalau ada umur malam Jumat yang akan datang kita lanjutkan dia.
riadoh kita untuk bisa yakin ke Allah. Tapi bisa terpahami nggak nih? AA senang dengan kitab ini, nanti coba diadakan di sini ya. Fikih Asmaul Husna ini salah satu di antara kitab yang paling banyak mengupas nama-nama Allah dalam ayat-ayat Quran. Jadi saya senang ini ya. Di sini banyak ayat-ayat dan hadis Nabi tentang asma Allah. Banyak di internet. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini Allah sedang memperhatikan kita enggak? Allah yang ngurus tubuh kita sekarang siapa? Allah dengan kekuasaannya. Ya, kita nggak ngerti gimana nih caranya Allah ngurus ini, tapi yang jelas beres. Mana yang lebih pelik? Masalah yang sedang kita hadapi atau masalah tubuh kita ini? Jawab hadirin. Mana yang lebih pelik? Masalah yang sedang kita hadapi atau persoalan kerumitan tubuh ini? Beres nggak nih tubuh ini? Beres oleh Allah. Kira-kira susah nggak Allah nolong kita? Lah setiap saat juga kita diurus. Semua orang, semua makhluk. Kucing itu juga Allah yang menggerakkan. Nyamuk, anjing, harimau, angin, hujan, pohon, semua bertasbih. Dah, penjahat juga ciptaan Allah, dalam genggaman Allah. Makanya kalau ada orang preman gitu, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saudara ucapkan salam. Itu doa, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya padamu, semoga hidupmu diberkahi. Boleh jadi doa itu yang membuat preman itu tidak jadi berbuat jelek, bahkan tobat karena doa. Benar? Hebat Islam. Allah mendengar setiap ucapan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Doanya sudah tahu? Allahumma ikuti a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa supaya kita ditolong Allah selalu berzikir, selalu bersyukur, dan bisa jadi ahli ibadah dengan benar. Insyaallah kita lanjutkan malam Jumat yang akan datang ya, semoga ada umur. Rekan-rekan, kalau merasa manfaat dari pertemuan ini, bersedekahlah, berwakaflah ya. Tadi sedekah, sekarang wakaf. Wakaf itu amal jariah yang akan mengalir terus pahalanya. Sambil kita membacakan ayat-ayat Quran. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما 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 يعلم ما